Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Tamara, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Direktorat Polisi Air dan Udara Polda Kalimantan Selatan menetapkan 8 pria asal Lamongan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana perikanan. Polda Jawa Timur mengungkap praktik pemalsuan minyak goreng bermerek Minyak Kita. Aksi licik itu terbongkar pada 2 lokasi berbeda di Sampang dan Surabaya. Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu bersama Polres Mahakam Ulu menggelar operasi pasar guna memastikan ketersediaan dan kestabilan harga bahan pokok. Direktorat Polisi Air dan Udara Polda Kalimantan Selatan menetapkan 8 pria asal Lamongan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana perikanan. Hal ini disampaikan langsung oleh Dirmoairut Polda Kalsel, Kombes Pol Dr. Andi Adnan Syafruddin dalam konferensi pers yang digelar di Dermaga Kayu kawasan Banjarraya, Banjarmasin pada Selasa lalu. Penetapan tersangka ini merupakan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Ditpol Airut Polda Kalsel bersama kapal polisi Tekukur Ditpol Air Kolpor Airut Baharkam di wilayah perairan Asam-Asam Kabupaten Tanah Laut. Dalam operasi tersebut, tim gabungan menemukan 4 kapal nelayan yang tengah beraktivitas di zona pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Kapal-kapal tersebut adalah KMN Kurnia Tawakal, KMN Mayang Sari II, KMN Putra Baru II, dan KMN Malda Jaya I. Tim gabungan kemudian melakukan pengejaran selama sekitar 1 jam dan menemukan sejumlah barang bukti, termasuk alat tangkap jenis cantrang dengan ukuran kurang dari 2 inci, serta ikan hasil tangkapan. Setelah meminta keterangan dari para saksi, termasuk 77 anak buah kapal, petugas menetapkan 8 orang sebagai tersangka dengan inisial MN, AB, AN, AS, HM, JJ, KH, dan S. Para tersangka dijerat dengan pasal 85 junto pasal 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan atau pasal 92 junto pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 menjadi undang-undang. Pihak kepolisian menegaskan bahwa upaya penindakan ini bertujuan untuk menegakkan hukum di sektor perikanan serta mencegah praktik penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan. Polda Jawa Timur mengungkap praktik pemalsuan minyak goreng bermerek Minyak Kita. Aksi licik itu terbongkar pada 2 lokasi berbeda di Sampang dan Surabaya. Berikut ulasannya. Polda Jawa Timur berhasil membongkar praktik pemalsuan minyak goreng bermerek Minyak Kita. Hasil pengungkapan diumumkan dalam konferensi pers Rabu 12 Maret. Aksi licik pemalsuan ini terungkap di 2 tempat berbeda, yakni di Sampang, Madura, dan Surabaya. Produk minyak curah dikemas ulang menggunakan label Minyak Kita dengan takaran yang dikurangi. Modus tersebut terungkap saat Satgas Pangan Polda Jatim melakukan sidak di pasar-pasar Surabaya. Mereka menemukan kejanggalan pada takaran minyak kemasan. Penyelidikan lanjutan lalu mengarah ke 2 titik operasi produsen di Sampang dan Surabaya. Ini melihat di pasaran ada kejanggalan, ada sesuatu yang dianggap tidak pas. Yang pertama tentang bobot takaran di kemasan, baik itu
kemasan literan maupun pouch ataupun botol plastik. Dari hal tersebut, Subdit Indaksi Ditreskrimsus Polda Jawa Timur melakukan penyelidikan. Alhamdulillah menemukan 2 TKP dan 2 kejadian. Di Sampang, petugas menyita 31 tandon berisi 10 ton minyak kita palsu. Minyak curah dikemas ulang dalam botol dan pouch ukuran 1 liter hingga 5 liter. Takarannya pun tak sesuai. Kemasan 1 liter hanya berisi 800 sampai 890 ml, sedangkan kemasan 5 liter terisi sekitar 4,5 liter. Di Surabaya, petugas menggerebek sebuah gudang di Rungkut dan menemukan 4 ton minyak kita palsu. Minyak tersebut dikemas ulang dalam botol 1 liter dengan takaran yang tidak sesuai standar. Isi truk ini tadi sama yang ada di bawah sudah kita turunkan, kurang lebih isinya sekitar 500 karton, di mana 1 karton ini isinya adalah 4 dirijen yang berisi 5 liter masing-masing kalau berat normal, tetapi diisi dengan isi 4,5 liter. Ini yang kita dapatkan dari TKP Sampang. Jadi kurang lebih 10 ton BB yang kita dapat dari Sampang. Nah, terus kalau yang di mobil ini adalah hasil dari TKP yang ada di Rungkut, Surabaya. Ini yang sudah dikemas baik dalam kemasan pouch maupun dalam kemasan botol. Ada kurang lebih total semua yang sudah dijadikan kemasan yaitu kurang lebih 4 ton. Yang di sana juga itu adalah packaging untuk pengemasannya, dan di sana juga ada kardus-kardus yang untuk dilakukan pengemasan juga. Jadi total semua dari 2 TKP ini yang kami dapati yang sudah dikemas siap beredar adalah kurang lebih 14 ton. Dari praktik licik ini, pelaku diperkirakan telah mengantongi keuntungan sebesar Rp727 juta dalam kurun waktu 1 tahun. Polisi masih mengembangkan penyelidikan untuk menelusuri jaringan pelaku lainnya. Para pelaku dijerat dengan pasal 120 Undang-Undang Perindustrian, kemudian pasal 62 UU Perlindungan Konsumen, serta pasal 142 UU Pangan. Ancaman hukumannya maksimal 5 tahun penjara dan denda hingga 2 miliar rupiah. Polda Jatim mengimbau masyarakat untuk lebih waspada dalam membeli minyak goreng, memeriksa label serta memastikan takaran minyak kemasan yang dibeli. Jika menemukan produk yang dicurigai tak sesuai standar, maka laporkan. Dari Humas Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Polres Metro Jakarta Utara berhasil mengungkap kasus kepemilikan senjata tajam dan narkotika yang melibatkan kelompok geng tawuran di Tanjung Priok. Pengungkapan ini bermula dari video viral yang memperlihatkan sekelompok orang membawa senjata tajam dan merusak fasilitas umum. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Ahmad Fuadi dalam konferensi pers pada Selasa lalu menjelaskan bahwa setelah dilakukan penyelidikan, polisi menemukan markas yang digunakan sebagai tempat berkumpul para pelaku. Lokasi ini diduga menjadi tempat penyimpanan senjata tajam dan perlengkapan lain yang digunakan dalam aksi tawuran. 3 kelompok yang teridentifikasi dalam kasus ini adalah geng Bonpis, geng Texas, dan geng Samudra, yang semuanya berasal dari Kampung Muara Bahari, Tanjung Priok. Dalam penggerebekan, polisi mengamankan 68 senjata tajam, termasuk celurit, parang, dan pedang. Selain itu, ditemukan juga 2 unit airsoft gun beserta pelurunya. Selain senjata, polisi juga menyita narkotika jenis ganja berupa 3 bungkus ganja kering, 17 plastik klip berisi ganja, serta beberapa plastik klip kosong yang diduga digunakan untuk mengemas barang haram tersebut. Semua barang bukti disimpan dalam sebuah koper besar di lokasi persembunyian. Dalam operasi ini, polisi mengamankan 2 orang yang diduga terlibat dalam aksi tawuran di video viral, yakni berinisial NF, yaitu seorang residivis kasus kepemilikan senjata tajam dan narkoba, serta tersangka berinisial YM, yaitu anggota geng yang aktif dalam tawuran. Kombes Pol Ahmad Fuadi menjelaskan bahwa para pelaku sengaja menyimpan senjata tajam dalam jumlah besar dan telah merencanakan penggunaannya untuk tawuran.
Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 tentang kepemilikan senjata tajam, dengan ancaman hukuman hingga 10 tahun penjara. Polisi masih terus mendalami jaringan mereka untuk mencegah aksi tawuran serupa di masa mendatang. Dari Humas Polres Metro Jakarta Utara melaporkan untuk Polri TV. Polda Kaltim menggelar konferensi pers terkait pengungkapan kasus tindak asusila terhadap anak di bawah umur yang berlangsung di Gedung Mahakam Balikpapan, Kalimantan Timur. Dalam konferensi pers yang dipimpin langsung oleh Kabid Humas Polda Kalimantan Timur, Kombes Pol Yulianto, didampingi Wadireskrimum Kasubdit 4 Renakta Polda Kalimantan Timur, serta beberapa saksi ahli dari dokter forensik, psikolog klinis, dan psikologi forensik. Polda Kalimantan Timur berhasil mengamankan tersangka berinisial FR berusia 29 tahun yang diduga merupakan ayah kandung dari korban. Tersangka dengan tega melakukan tindakan asusilanya terhadap anaknya yang masih di bawah umur. Secara umum saya kira kita bisa melihat di medsos ibunya bahwa ketika petugas kami menyampaikan surat pemberitahuan kepada yang bersangkutan tentang penetapan tersangka, kami memang mengirim beberapa petugas. Mungkin kalau dinarasikan agak banyak. Itu kenapa? Karena memang pada awalnya kita juga ingin mengamankan anak tersebut. Anak ya kan, ini ada dua anak yang anak mereka ini kan ada dua. Kan sebelumnya sempat beredar di medsos bahwa ada keinginan untuk berbuat yang tidak semestinya si ibunya. Menghindari itulah pada saat petugas kami memberitahukan surat penetapan itu, kita juga ingin mengamankan anaknya untuk kemudian bisa di safe house. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka FR dijerat dengan pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 serta pasal huruf C Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Tim Humas Polda Kalimantan Timur melaporkan untuk Polri TV. Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri mengungkap sindikat pengoplosan LPG 3 kg ke 12 kg bersubsidi di Bogor, Bekasi, dan Tegal. 6 orang ditetapkan sebagai tersangka. Dari hasil penyelidikan tim penyidik Bareskrim Polri menemukan 3 lokasi pengoplosan LPG subsidi, yaitu di Bogor, Bekasi, dan Tegal. Di Bekasi, total ada 5 tersangka dari kasus ini. Pelaku memiliki peran berbeda-beda, seperti pemilik usaha oplosan dan penyuntikan LPG 3 kg ke 12 kg. Para tersangka mendapatkan keuntungan senilai 10 miliar rupiah lebih, sehingga negara mengalami kerugian besar akibat penyalahgunaan subsidi. Polisi pun menyita beberapa barang bukti, yakni 1.797 tabung gas dari berbagai ukuran, alat suntik gas, timbangan digital, barcode tutup tabung palsu, kendaraan pengangkut, serta handphone yang digunakan dalam transaksi ilegal. Rekan-rekan sekalian, saya dalam hal ini selaku Dirtipiter mohon bantuan kepada seluruh teman-teman media untuk ikut membantu mensosialisasikan berita ini, informasi ini, agar penyalahgunaan atau penyelewengan barang-barang bersubsidi ini bisa kita minimalisir. Sebab barang tersebut sebetulnya merupakan komoditi yang
disiapkan oleh pemerintah untuk saudara-saudara kita yang tidak mampu. Saat ini kami sudah membentuk tim atau satgas terkait dengan penegakan hukum barang bersubsidi. Bagaimana pernah kita sampaikan minggu kemarin, baik itu LPG, kemudian BBM, dan pupuk. Ini juga peringatan kepada para pelaku atau pelanggar terkait dengan barang-barang bersubsidi. Mudah-mudahan kalian menonton ini semua. Apapun yang kalian kerjakan untuk mencari keuntungan pribadi dari hasil mencuri hak rakyat ini, pasti akan kita tangkap. Kelima tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, perubahan UU Migas, dengan ancaman penjara 6 tahun dan denda 60 miliar, serta UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dengan ancaman penjara 5 tahun dan denda 2 miliar. Dari Jakarta, Jelang Baskara, Andi Putra, Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.